warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Marlina dengan NIM 170291144. Dosen pengampu Dr. Yulianti Harisman, SSI, MPD. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai sejarah matematika seorang matematikawan yang bernama Leonardo Fibonacci. Kali ini kita akan membahas mengenai biografi Fibonacci, pendidikan Fibonacci, karya Fibonacci, sumbangsi Fibonacci, aplikasi dari barisan Fibonacci, serta fakta di balik barisan Fibonacci. Pertama kita bahas mengenai biografi Fibonacci. Leonardo Fibonacci dikenal dengan nama Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Adalah matematikawan yang paling berbakat pada zaman pertengahan. Dia adalah anak seorang pedagang yang dilahirkan pada tahun 1175 di pusat perdagangan Pisa, Italia. Ayahnya bernama Guglielmo Fibonacci atau dikenal juga dengan nama William. William memimpin sebuah pos perdagangan atau beberapa catatan menyebutkan ia adalah perwakilan dagang untuk Pisa di Bugia, Afrika Utara. Pengetahuan Fibonacci tentang dunia dan matematika dimulai pada usia mudanya dan selalu menemani ayahnya berdagang. Di sanalah Fibonacci belajar tentang sistem bilangan Arab. Sewaktu kecil, Leonardo belajar dengan gurunya orang Islam dan kemudian mengikuti ayahnya berdagang ke Mesir, Sicilio, Yunani, dan Syria. Setelah Leonardo meninggal tahun 1270, ia sering disebut Fibonacci atau dari kata Filius Bonacci, anak dari Bonacci. Selanjutnya mengenai pendidikan Leonardo Fibonacci. Leonardo menjalani pendidikannya dengan berkelana ke penjuru daerah Mediterania untuk belajar kepada matematikawan Arab. Perjalanan Fibonacci berakhir sekitar tahun 1200 dan kembali ke Pisa. Leonardo Fibonacci dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci dan derek Fibonacci. Ia juga berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Selanjutnya mengenai karya Leonardo Fibonacci. Ada 4 buah. Yang pertama pada tahun 1202, dia menerbitkan buku Liber Abaci atau buku perhitungan. Kedua, pada tahun 1220, dia menerbitkan buku Patricia Geometrica. Yang ketiga, pada tahun 1223, dia menerbitkan buku Liber Quadratorum. Yang keempat, pada tahun 1225, dia menerbitkan buku Plost atau bunga. Yang pertama, buku Liber Abaci. Pada tahun 1202, di usianya 27 tahun, tidak lama setelah Fibonacci kembali ke Italia, dia menerbitkan suatu karyanya yang terbesar berjudul Liber Abaci atau buku perhitungan. Buku ini berhubungan dengan metode-metode aljabar serta problem-problem dengan menggunakan lambang-lambang Hindu Arab yang memperlihatkan bahwa karya Fibonacci ini dipengaruhi oleh aljabarnya Al-Khwarizmi dan Abu Kamil. Karya Fibonacci ini masih menggunakan aljabar retorika, belum menggunakan aljabar sinkopasi, dan belum mengenal akar-akar imajiner dan akar-akar negatif. Buku Liber Abaci ini lebih banyak memfokus kepada bilangan dibandingkan dengan geometri. Buku ini dimulai dengan penjelasan tentang 9 lambang bilangan India, dengan menambahkan lambang bilangan 0 yang dinamakan Jepirum. Dalam bahasa Arab berarti 0. Fibonacci menggunakan secara tetap pemakaian garis datar sebagai lambang untuk menyatakan pembagian.
walaupun penggunaan lambang ini di Eropa secara umum baru pada abad ke-16. Buku Liber Abaci ini bukanlah buku yang banyak manfaatnya bagi generasi modern sekarang. Karena buku ini setelah memberikan penjelasan tentang proses-proses aritmatika, termasuk menarik akar, kemudian lebih banyak memfokuskan kepada problem-problem transaksi perdagangan, penggunaan sistem pecahan yang rumit dalam perhitungan pertukaran uang dan lain-lain. Di dalam buku Liber Abaci ini, Fibonacci menggunakan 3 jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa yang terdapat dalam pecahan campuran. Yang kedua, pecahan heksadeksimal. Yang ketiga, pecahan unit. Tetapi Fibonacci tidak pernah menggunakan pecahan desimal. Yang paling sering digunakan adalah pecahan biasa dan pecahan unit. Untuk jenis pertama, dalam menuliskan pecahan campuran, misalnya 28 5/12, dituliskannya dengan 5/12 28. Begitu juga pecahan seperti 11 5/6, dituliskan tidak seperti biasa, melainkan dengan 1/3 1/2 11, di mana tempat kosong berarti penjumlahan. Pada jenis kedua, mencari penyelesaian dalam persamaan pangkat 3. X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 10X sama dengan 20. Fibonacci memberikan nilai aproksimasi untuk akar persamaan ini dengan pecahan heksadeksimal, yaitu 1,3688081075 dalam sistem desimal. Jenis ketiga, di dalam Liber Abaci terdapat tabel konversi dalam pecahan biasa ke pecahan unit. Seperti pecahan biasa 98/100 dipisahkan menjadi pecahan 1/100, 1/50, 1/5, 1/4, 1/2. Begitu juga pecahan seperti 99/100 dipisahkan menjadi 1/25, 1/5, 1/4, 1/2. Yang paling menarik dari problem-problem ini adalah problem yang memberikan inspirasi kepada matematikawan yang berikut ini, seperti contoh. Berapa banyak pasangan kelinci yang beranak pinak selama 1 tahun jika diawali dari sepasang kelinci jantan dan betina, dan kelinci tersebut tumbuh jadi dewasa, bisa kawin setelah mereka berumur 1 bulan. Sehingga setiap bulan kedua masing-masing kelinci selalu melahirkan sepasang kelinci baru. Pada problem-problem ini, kita menyelesaikan menggunakan deret Fibonacci yang akan ditampilkan seperti gambar ini. Nah, dari gambar ini kita dapat simpulkan pada bulan pertama, jumlah kelinci ada 1 pasang, dengan kita namakan A. Pada bulan kedua, jumlah kelinci juga ada 1 pasang, dan dinamakan dengan A. Pada bulan ketiga, jumlah kelinci menjadi 2 pasang, A dan B. B merupakan anak dari A. Pada bulan keempat, jumlah kelinci menjadi 3 pasang, A, B, dan C. C adalah anak dari A. Pada bulan kelima, jumlah kelinci ada 5 pasang, A, B, C, D, dan E. D anak dari A, sedangkan E anak dari B. Sehingga Fibonacci menggambarkan jumlah kelinci dalam setahun melalui barisan bilangan yang dikenal dengan barisan Fibonacci. Angkanya seperti 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, sampai UN. Di mana UN sama dengan UN dikurang 1 tambah UN dikurang 2, yaitu masing-masing suku setelah 2 suku pertama merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya. Selanjutnya, karya yang kedua, buku Patricia Geometrica. Buku ini diterbitkan pada tahun 1220 yang berisi kumpulan dari karya-karya geometri dan trigonometri. Selanjutnya, karya Leonardo Fibonacci, buku Liber Quadratorum.
Fibonacci menerbitkan buku Liber Quadratorum pada tahun 1223. Buku ini berisi tentang kuadrat yang dipersembahkan untuk raja. Selanjutnya, karya Leonardo Fibonacci, buku Flos atau bunga, berisi problem tentang mencari penyelesaian dari persamaan pangkat 3. X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 ditambah 10X sama dengan 20. Fibonacci memberikan nilai aproksimasi untuk akar persamaan ini dengan pecahan sesadaksimal, seperti 1, 22, 7, 42, 33, 4, serta 40, atau sama dengan 1,3688081075 dalam sistem desimal, yang tepat untuk 9 angka di belakang koma. Leonardo Fibonacci pernah menjadi tamu Kaisar Frederick II yang juga gamer sains dan matematika. Tahun 1240, Republik bisa memberikan penghormatan kepada Leonardo dengan memberikannya gaji. Di hadapan banyak ahli dan melakukan tanya jawab langsung, Fibonacci memecahkan problem aljabar dan persamaan kuadrat. Pertemuan Leonardo dengan Frederick II dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ahli-ahli tersebut dibukukan dan diterbitkan pada tahun 1223. Selanjutnya mengenai subangsih Leonardo Fibonacci. Mengenalkan angka 0 dan menghitung pola-pola alam tidak lazim sekaligus memberi dasar pada pengenalan aljabar ke dunia barat. Orang-orang Kristen menolak angka 0. Tetapi pedagang dalam melakukan transaksi membutuhkan angka 0. Alasan dipakai oleh Fibonacci adalah 0 sebagai batas. Apabila diperoleh hasil negatif berarti kerugian. Mampu menciptakan derek Fibonacci yang memberi jawaban atau alasan tentang pola alam seperti yang dijabarkan dalam nisbah emas. Adopsi angka 0 untuk penulisan dan melakukan perhitungan di dunia Eropa mengubah sistem bilangan Romawi yang tidak efisien dan sistem bilangan Hindu-Arabik ini. Kelak sangat mempengaruhi perkembangan matematika di benua Eropa. Sistem bilangan Fibonacci yang rumit kemudian disederhanakan untuk kepentingan perdagangan. Selanjutnya mengenai aplikasi dari barisan Fibonacci. Yang pertama, pendekatan untuk mendapatkan nilai golden ratio atau rasio emas. Pendekatan ini adalah salah satu dari aplikasi barisan aritmatika. Golden ratio diperoleh dari hasil bagi derek Fibonacci sebelumnya dimulai setelah derek angka 13. Derek ke-13 pada derek angka Fibonacci ada 223 yang dibagi dengan angka sebelumnya yaitu 144 menghasilkan angka 1,618. Jika dilakukan pembagian serupa pada derek selanjutnya, bahkan sampai derek tak hingga sekalipun, maka angka ini tetap akan bernilai sama, yaitu 1,618. Angka ini bernilai sama tanpa ada sedikitpun yang menyimpang. Aplikasi dari barisan Fibonacci yang kedua, menentukan nilai optimum dari suatu fungsi atau metode Fibonacci. Pencarian Fibonacci dapat dipakai untuk mencari maksimum dari sebuah fungsi satu variabel, yang bahkan untuk fungsi yang tidak kontinu. Pencarian Fibonacci adalah teknik yang sangat efisien untuk mempersempit domain di mana nilai optimum dari variabel terletak di desain. Ini menggunakan pendekatan berurutan berdasarkan pada seri Fibonacci. Yang ketiga, dalam dunia musik. Ternyata musik yang enak terdengar berasal dari numerik Fibonacci. Hal ini dapat dibuktikan pada beberapa komposer musik klasik, pada Mozart dan Beethoven menggunakan seri Fibonacci. Di balik barisan Fibonacci. Yang pertama, mahkota pada bunga. Mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah meluangkan waktu untuk memeriksa dengan hati-hati jumlah atau susunan mahkota bunga.
Jika kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa jumlah mahkota pada bunga yang masih memiliki mahkota yang utuh pada banyak bunga adalah bilangan Fibonacci. Nah, kita amati bunga-bunga yang merupakan bilangan Fibonacci. 1 mahkota terdapat pada bunga lili, 2 mahkota terdapat pada bunga euphorbia, 3 mahkota terdapat pada bunga trillium, 5 mahkota terdapat pada bunga buttercup, 8 mahkota terdapat pada bunga bloodthorn, 13 mahkota terdapat pada bunga Black Susan, 21 mahkota terdapat pada bunga Shasta Daisy, 34 mahkota terdapat pada bunga De Astaceae family. Selanjutnya, fakta yang kedua yaitu pola bunga. Misalnya pada bunga matahari, dari titik yang tengah menuju ke lingkaran yang lebih luar, polanya mengikuti deret Fibonacci. Fakta yang ketiga yaitu pada tubuh manusia. Ada tiga. Yang pertama, perbandingan antara tinggi badan dengan jarak pusar ke telapak kaki. Maka hasilnya adalah 1,618. Yang kedua, perbandingan antara panjang dari pundak ke ujung jari dengan panjang siku ke ujung jari. Maka hasilnya adalah 1,618. Yang ketiga, perbandingan antara panjang dari pinggang ke kaki dengan panjang lutut ke kaki, maka hasilnya adalah 1,618. Selanjutnya, fakta yang keempat, yaitu penjumlahan angka pada tiap diagonal dalam segitiga Pascal juga menghasilkan bilangan Fibonacci. Fakta yang terakhir yaitu letak geografi kota Mekah. Jika kita mengukur jarak kota Mekah ke arah kutub utara, diperoleh angka 7.631,68 km. Sedangkan jika ke arah kutub selatan diperoleh angka 12.348,32 km. Apabila kedua angka tersebut kita bandingkan, kita dapatkan hasilnya 1,618.